Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah, subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah, subscribe gratis, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta batu permata, para pecinta benda bertuah? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menawarkan, ya, sesuai janji admin, yaitu 3 tokoh punakawan, ya, yang di sini kita sesuaikan bentuk siluet wajah wayangnya, ya, dengan Semar, Gareng, Petruk, ya. Yang di sini nanti kita akan identifikasi bentuk gambar dan fisiknya yang memiliki sejarah, dan tokoh pewayangan ini dibuat oleh Sunan Kalijaga yang judulnya adalah Tokoh Punakawan Semar, Gareng, Petruk di Batu Akik Yaman Wulung karya Sunan Kalijaga. Nah, ini kita taruh batu Yaman ataukah Habasyi, ya, ataukah kecubung api pada masing-masing patung Semar, Gareng, Petruk yang ini pernah kita buat video proses pembuatannya, ya. Dan ini semuanya adalah nominus dengan kita akan maharkan tiga-tiganya ini harus bersamaan, ya. Karena ini juga dari bentuk asal bongkah yang sama dan keindahannya yang tanpa minus luar biasa. Sambil kita akan jelaskan dan tawarkan kepada teman-teman Nusantara mancanegara dan di Indonesia semuanya. Tentunya penjelasan ini kita ambil tidak ngarang-ngarang, ya. Kita akan jelaskan dari situs www.santosblog.com/tokoh punakawan. Di situ Anda bisa lihat sendiri. Tentunya ada 4 tokohnya, ya, yaitu Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Tapi di sini ada hanya Semar, Gareng dan Petruk, ya. Nah, misalnya si Semar, ya. Ini kita lihat dari dia punya kuncung rambut di atas. Ini mata, hidung, mulut yang tampilan fisiknya yang paling gendut, ya. Ini dari siluet wajahnya yang tentunya ini luar biasa. Nanti kita akan unjukkan dimensinya juga, ya. Dan ini di sini adalah dia berserat emas, ya. Ini serat emas, bukan krek atau retak. Ini rata-rata 3 fisik batu ini mengandung serat emas dari batu Habasyi ataukah Yaman Wulung ataukah kecubung api. Nah, ini kalau dari sisi depan, ya. Kalau dari sisi sampingnya, nah ini dari sisi sampingnya si Semar, ya. Nah, di sini dengan kuncungnya, ya, dengan muka yang tua, ini kuncung, ya, dengan mukanya yang tua. Di sini mata, hidung, mulut, ya, di sini kenanya. Nah, kalau yang kedua, ya, kita taruh di sini. Nah, ini yang putih adalah tisu, ya, untuk mengganjal supaya dia tidak jatuh. Yang kedua ini si Gareng, ya. Gareng ini mata, ya, alis, mata, hidung, mulut, ya. Nah, ini si Gareng yang agak gemukan dikit, ya. Nanti yang kurusan itu si Petruk. Nah, ini kita lihat sisi sampingnya, ya. Nah, kurang lebih seperti inilah dari alis, mata, hidung, mulut, ya. Yang hidungnya agak besar. Nah, seperti ini, ya. Ini si Gareng. Dan yang ketiga kita lihat si Petruk. Petruk ini kita lihat sisi samping sini, ya.
Dia adalah yang terkurus si Petruk ini dengan motif seperti ini ya. Nah, ini dia yang termancung ya, dengan mulut kecil dan dagu kecil ya. Nah, ini juga dengan kuncungnya. Nah, karena untuk motif yang asli itu tidak akan pernah bisa persis sesuai yang saya sering jelaskan kepada teman-teman, seperti lafaz ya, buatan itu ataukah gambar Soekarno. Nah, itu yang palsu. Yang asli itu tidak akan pernah bisa seperti persis dengan aslinya. Kurang lebih ini siluet yang kita tunjukkan kepada teman-teman. Dan dimensinya kita akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Yang pertama, karena ada yang banyak menanyakan dimensi ketebalannya, panjang lebar. Nah, panjang si Semar ini dia dalam milimeter 25 mm panjangnya ya, lebarnya 18, tingginya ini adalah 7,5. Tingginya 7,5, tidak ada minus apapun ya. Ini yang pertama. Size ringnya ini 18 atau 19 muat. Nah, yang kedua si gareng ini dim latch ya, 32, panjangnya 3 cm 2 mili. Nah, yang bergurat ini adalah serat emas ya, bukan retak atau crack. Ini tanpa ada minus. Lebar 20, tingginya 8. Tinggi 8 ya, sampai masuk ke sini. Nah, ini tinggi 8. Dan yang ketiga, ini si Petruk. Dia ini 31 ya, dimensi las juga, kali lebar 22, tinggi 8,5 ya. Nah, yang bergurat-gurat ini adalah serat emas ya, tanpa ada minus. Sangat-sangat bagus. Nah, sekarang kita akan jelaskan 3 tokoh punakawan ini ya, sekaligus si Bagong juga kita ikutkan penjelasan ya, yang tokoh yang keempat. Nah, sambil kita angkat si Semar ya, supaya tidak bosan. Nah, dalam budaya Jawa, di dalam tokoh pewayangan khususnya wayang kulit, tentu tidak asing dengan karakter bernama Semar ya, Gareng, Petruk, dan Bagong ya. Nah, keempat tokoh tersebut biasanya disebut sebagai punakawan atau panakawan ya. Dalam setiap pementasan wayang, keempatnya selalu hadir setiap lakon pewayangan Jawa ya. Nah, sejarah punakawan, meski wayang bersumber dari naskah epik Mahabharata dan Ramayana, namun keempat tokoh punakawan justru tidak ditemui dalam naskah asli kedua cerita tersebut. Konon munculnya keempat tokoh tersebut adalah hasil ciptaan pujangga Jawa untuk lebih menghidupkan isi cerita dalam lakon wayang ya. Jadi ini buatan pujangga Jawa untuk wayang-wayang Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong ya. Menurut sejarawan, tokoh punakawan muncul pertama kali dalam karya sastra Gatot Kacasraya ya, karangan Empu Panuluh pada zaman kerajaan Kediri ya. Ada pula yang berpendapat bahwa kehadiran para tokoh punakawan tersebut merupakan hasil kreasi Sunan Kalijaga sebagai pelengkap cerita agar lebih berwarna sekaligus sarana dakwah agar manusia senantiasa eling kepada Yang Kuasa. Nah, ada juga yang berpendapat sejarawan ini dari ciptaan Sunan Kalijaga ya. Tentunya bukan ngarang-ngarang, semua dari situs yang saya jelaskan tadi. Makna kata punakawan ya, menurut pengertiannya istilah punakawan berasal dari kata puna yang berarti faham dan kawan yang berarti teman. Dalam cerita wayang, selain menjadi abdi atau pengikut bagi para kesatria Pandawa, para tokoh punakawan ini juga berperan dalam memahami masalah yang menimpa majikan mereka. Tidak jarang mereka bahkan seringkali memberikan nasihat atau solusi kepada majikan mereka. Jadi ada beberapa tafsir tentang makna punakawan ya. Penafsiran lain mengatakan bahwa puna berarti terang, sedangkan kawan berarti teman atau saudara. Maksudnya punakawan adalah teman atau saudara yang mengajak ke jalan yang terang. Nah, itu makna punakawan yang kedua ya. Terdapat berbagai versi. Yang selanjutnya, nah ada pula yang mengartikan bahwa puna berarti susah, sedangkan kawan berarti teman atau saudara. Artinya punakawan adalah teman atau saudara yang menjadi pelipur lara di kala susah. Nah, penafsiran lain lagi yang lebih dalam mengatakan bahwa puna berarti fana dan kawan artinya teman atau saudara. Maknanya, punakawan juga bisa ditafsirkan sebagai teman atau saudara yang mengajak ke jalan kefanaan. Jika digabungkan, maka arti dari tokoh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong memiliki arti bergegaslah memperoleh kebaikan dan tinggalkan perkara buruk ya. Keempat tokoh ini melambangkan karakter orang kebanyakan dari karakter penghibur, penasehat, para kesatria, pengkritik sosial, bahkan sumber kebenaran dan kebijaksanaan.
untuk mengenalnya lebih dalam, dan berikut informasi karakter tokoh Punakawan ya. Nah, supaya sekaligus teman-teman tahu kisah-kisah Punakawan ini ya. Nah, kita akan mulai karakter sosok Semar ini ya, supaya teman tahu sejarah-sejarah Jawa juga. Nah, ini Sang Semar dengan kuncungnya ya. Yang pertama, Semar. Tokoh ini seringkali dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat bagi para kesatria, baik dalam pementasan Wiracarita Mahabharata maupun Ramayana. Ia biasa digambarkan sebagai penjelmaan dewa. Disebut juga Batara Ismaya, kakak dari Batara Guru, raja para dewa, yang hidup sebagai rakyat jelata, sehingga dikatakan Semar merupakan gambaran perpaduan rakyat kecil sekaligus dewa kayangan. Nah, luar biasa kan si Semar. Bentuk fisiknya unik ya. Bertubuh pendek, wajah putih, perut buncit dan berbokong besar. Tubuh bulatnya merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Semar digambarkan sebagai tokoh yang rendah hati, jujur, sabar, dan bijaksana. Kepala dan pandangan Semar yang menghadap ke atas menggambarkan kehidupan manusia agar selalu mengingat sang kuasa. Tidak heran, di kalangan spiritual Jawa, tokoh satu ini juga dianggap simbol keesaan. Nah, ini tuh fisik-fisiknya. Bahkan di Tauhid Metafisik itu baru saya upload ya, lambang Semar itu maknanya sangat dalam. Saya upload di Tauhid Metafisik. Tuh, dia berbentuk unik fisiknya, muka tua tapi kuncung ini seperti anak kecil ya, dan perutnya sebagai lambang bumi dan seterusnya ya. Yang selanjutnya kita menuju tokoh kedua ya, si Gareng. Nah, ini si Gareng. Gareng atau Nala Gareng adalah punakawan yang memiliki ketidaklengkapan bagian tubuh. Kakinya yang pincang merupakan sebuah sanefa dari sifat Gareng sebagai kawula yang selalu hati-hati dalam bertindak. Selain itu, cacat fisik Gareng yang lain adalah tangan yang ciker atau patah. Ini adalah sanepa bahwa Gareng memiliki sifat tidak suka mengambil hak milik orang lain. Nah, itu filosofi fisiknya ya. Gareng adalah karakter yang pandai bicara, namun apa yang dikatakannya kadang-kadang serba salah. Dikisahkan Gareng dulunya adalah seorang kesatria tampan dan sakti bernama Bambang Sukodadi. Namun karena sombongnya selalu menantang duel setiap kesatria yang ditemuinya. Suatu ketika ia berduel dengan kesatria lain yang disebut Bambang Pecuk Penyukilan atau Petruk, yang memiliki kesaktian berimbang sehingga wajah dan fisik rupawan Gareng berubah menjadi buruk rupa. Pada akhirnya Gareng kemudian diangkat menjadi anak tertua sulung dari Semar. Nah, ini si Gareng nih, yang hidungnya besar ya, yang agak pendek dan gemuk juga ya. Dan kita lanjut tokoh yang ketiga, si Petruk ya. Ini si Petruk. Nah, Petruk dikisahkan bahwa saat terjadi duel antara Bambang Sukodadi atau Gareng dan Bambang Pecuk Penyukilan, kedua akhirnya dilerai oleh Semar. Keduanya yang fisiknya berubah menjadi buruk rupa akhirnya memutuskan untuk berguru dan ikut bersama Semar. Bambang Pecuk Penyukilan kemudian dikenal dengan nama Petruk. Nah, nama aslinya Bambang Pecuk Penyukilan ya. Sebagai anak kedua yang diangkat oleh Semar, Petruk digambarkan sebagai sosok yang gemar bercanda baik melalui ucapan maupun tingkah laku. Petruk juga memiliki nama lain yakni Kantong Bolong yang artinya suka berdema. Sebagai punakawan, ia adalah sosok yang bisa mengasuh, merahasiakan masalah, pendengar yang baik, dan selalu membawa manfaat bagi orang lain. Dalam spiritual Islam Jawa, nama Petruk sendiri konon berasal dari kata bahasa Arab yaitu Fatruk, yang berarti yaitu tinggalkanlah segala yang dilarang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tiga punakawan ya. Kalau Bagong kita ingatkan juga ya untuk si Bagong penjelasannya, karena di sini hanya tiga punakawan saja. Nah, Bagong adalah punakawan sekaligus anak angkat terakhir bungsu yang diasuh oleh Semar ya. Sambil kita lihatkan si Semar ini. Ciri-ciri fisik Bagong digambarkan bertubuh bulat, matanya lebar, bibirnya tebal dan terkesan memble. Di antara anggota punakawan lainnya, Bagong adalah sosok paling lugu dan kurang mengerti tata krama. Gaya bicaranya juga terkesan semaunya sendiri. Anda bisa lihat di gambar punakawan ya. Meski begitu, Bagong berwatak jujur sehingga majikannya tetap bisa memaklumi karakter satu ini. Konon Bagong adalah tokoh yang diciptakan dari bayangan Semar sehingga tubuhnya tambun gemuk seperti halnya Semar. Jadi si Bagong ini diyakini adalah ciptaan dari bayangan si Semar ya. Tuh. Nah, karakter yang disimbolkan dari Bagong adalah meski punya kekurangan, manusia harus selalu berlaku jujur, sederhana apa adanya tanpa harus dibuat-buat dan selalu berusaha bermanfaat bagi orang lain.
Selain keempat tokoh di atas, sebetulnya ada juga punakawan dari sisi pihak berseberangan yang terdiri dari karakter bernama Togok dan Bilung ya. Namun memang yang lebih populer dan lebih dikenal luas adalah 4 tokoh di atas. Nah, itu penjelasan sejarahnya. Ya, yang kita akan jelaskan sekarang fungsi ilmiah dan metafisika. Dan ini 3 ini harus dimaharkan 3-tiganya ya, tidak boleh 1. Buat pelanggan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam ataukah teman-teman Jawa, Jogja, dan Nusantara. Nah, kita taruh mereka di belakang ya, supaya detail penjelasan lebih enak untuk disenter nanti. Nah, ini kalau di lab gemologi ya, hasilnya adalah natural Sat Chalcedony seperti lab memo yang Anda lihat ya. Dia memiliki kerasan 7 skala Mohs yang super keras ya. Yang Anda lihat ini adalah urat emas ya, bukan crack, yang sangat-sangat mulus dan indah ya. Nah, kandungan mineralnya paling banyak adalah logam oksida vulkanik plus quartz ya. Nah, sekarang kita akan senter si 3 ini ya. Semar Gareng Petruk yang di belakang sosoknya ya. Yang kita akan sambil jelaskan fungsi ilmiahnya seperti ini ya. Nah, ini yang tanpa lampu bantuan ya. Kita akan senter, lihat hasil senternya. Ini pernah kita review di proses pembuatannya ya, yang sangat-sangat indah, tembusnya merah ya, tuh luar biasa. Di bagian matanya si Petruk ini tembus merah. Fungsi ilmiah dari batu Habasyi punakawan, yang pertama terapi melancarkan peredaran darah ya, yang kedua terapi menguatkan sel darah putih, yang ketiga terapi meregenerasi sel tulang rapuh. Nah, ini kita senter juga ya. Tuh Anda bisa lihat ya hasil senternya, merahnya pekat banget ya di bagian hitamnya. Yang keempat terapi penggumpalan darah baik stroke dan darah tinggi. Dan yang kelima yang terakhir adalah terapi obati penyakit kantong empedu dan limpa. Nah, itu ya, ini pernah kita senterkan juga. Luar biasa pokoknya, ini kolektor item dari 3 punakawan yang menakjubkan ya. Dan ini disortir dari bongkah-bongkahan dan merupakan keluarga yang sama, dan dipakai ini batunya Rasulullah atau dikenal juga dengan batu Habasyi. Sekarang kita akan jelaskan fungsi metafisika sambil kita pakai di jari seperti ini. Nah, ini tampilannya ya. Semar Gareng Petruk, paling kanan Semar, tengah Gareng, kiri Petruk ya. Fungsi metafisika dari batu Habasyi punakawan ya. Yang pertama, tokoh yang melambangkan kehidupan luhur orang Jawa dan seluruh manusia di dunia. Yang kedua, tokoh pembawa ke jalan yang terang sebagai prinsip hidup orang Jawa. Yang ketiga, batu akiknya Rasulullah SAW dan terus diburu sampai sekarang. Yang keempat, media peluntur ilmu hitam. Yang kelima, media energi kuat dan panas sekuat badar besi. Yang keenam, bisa diaktifasi 5 unsur energi untuk penjagaan fisik dan non-fisik. Yang ketujuh, media tolak balak anti sihir atau santet dari warna hitam pekatnya. Yang kedelapan, media energi alam yang kuat atau orang-orang Singapura, Malaysia ataukah negara Melayu mengatakan energi semula jadi. Dan yang kesembilan, warna hitam sangar pekatnya membuat wibawa tingkat tinggi dan percaya diri. Nah, itu 9 fungsi metafisika dari batu Habasyi ataukah kejubung api motif punakawan. Nah, monggo ya teman-teman Yogyakarta, Bali, Lombok ya, teman-teman Kalimantan, teman-teman mancanegara, Singapura, Brunei Darussalam ataukah Malaysia, ini harus dimaharkan 3 pieces ya. Untuk maharnya Anda bisa ke WhatsApp admin di pojok kiri atas. Ini 3 tokoh punakawan legendaris dari tanah Jawa ya. Nah, dan tentunya hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas, jangan sampai kehabisan. Dan buat yang belum subscribe, bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu baca dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah.
semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. Satu lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.